Bagaimana pelaksanaan fardu kifayah terhadap seorang janin atau bayi yang meninggal di dalam perut ibunya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fardu kifayah terhadap janin atau bayi yang masih berada di dalam kandungan ibunya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya ada 4 kewajiban utama orang hidup terhadap orang yang sudah meninggal, yaitu memandikannya, mengkafankannya, mensolatkannya, dan menguburkannya. Ini berlaku bagi jenazah mungkin yang kita bilang normal. Lantas bagaimana dengan janin? Apakah dia masih dalam perut ibunya atau sudah keluar dalam kandungan ibunya? Bagaimana cara mengurus fardu kifayah terhadap janin tersebut? Baik, sesungguhnya masalah ini telah menjadi sorotan para ahli fikih, khususnya para ulama Syafi'iyah. Salah satunya yaitu Syekh Zainuddin Al-Malaibari dalam kitabnya Fathul Mu'in. Beliau mengatakan, ini saya bacakan isi nas dalam kitabnya, kemudian nanti akan saya terjemahkan dan akan saya berikan kesimpulan. Wara aisatro bikhir qati sakatin wadufina wujuban katiflin kafirin nataqa bisyahadataini wala yajibu ghuslahuma bal yajuz wa kharaja bisakati al alaqah wal mudghah fayudfanani nadaban min ghairi satrin walau infasala ba'da arba'ati ashhurin ghusila aw kufina wa dufina wujuban fa in ihtaja wastahala ba'da infisalihi shalla alaihi wujuban fa in ikhtalaja aw istahala ba'da infisalihi shalla alaihi wujuban, yang artinya dan harus dibungkus, maksudnya harus dikafankan dengan kain serta wajib dikubur mayat janin yang lahir keguguran. Sama halnya dengan mayat anak kecil kafir yang sebelum meninggal mengucapkan kalimat syahadataini. Namun mayat janin keguguran dan anak kecil kafir itu tidak wajib dimandikan, hanya saja boleh jika mau dimandikan. Dikecualikan dari janin yang keguguran adalah gumpalan darah atau gumpalan daging, berarti masih calon janin yang keguguran. Maka keduanya sunnah dikuburkan tanpa harus dibungkus atau dikafankan. Namun, bila janin yang keguguran itu telah berusia 4 bulan, maka ia wajib dimandikan, wajib dikafankan, dan wajib dikebumikan. Berbeda halnya jika setelah keluar sang janin bergerak atau bersuara, maka ia wajib disolatkan, wajib dimandikan, dikafankan, dan dikebumikan. Baik. Nah, dari yang disampaikan oleh Syekh Zainuddin Al-Malaibari dalam kitabnya Fathul Mu'in, itu kesimpulannya adalah sebagai berikut. Kesimpulan ini juga ditulis oleh Syekh Nawawi dalam Nihayah Al-Zain, yang mana beliau mengatakan, janin yang keguguran dan masih berupa gumpalan darah atau gumpalan daging, maka sunnah dikuburkan. Tidak wajib dikafankan, tidak wajib dimandikan, dan tidak wajib disolatkan. Yang kedua, jika sang janin yang keguguran sebelumnya tidak terlihat hidup, tidak pula terlihat ada tanda-tanda kehidupan, tidak pula tampak rupa dan kesempurnaan fisiknya, maka ia tidak wajib dimandikan dan tidak wajib disolatkan. Namun disunnahkan untuk dikafankan dan juga wajib untuk dikuburkan. Yang ketiga, jika sang janin yang keguguran tidak terlihat hidup, tidak pula tanpa tanda-tanda kehidupan, namun rupa dan kesempurnaan fisiknya nampak sempurna, terlebih usianya di atas 4 bulan, maka jenazahnya wajib dimandikan, wajib dikafankan, dan wajib dikuburkan, namun tidak wajib disolatkan. Yang keempat, jika janin yang keguguran sebelumnya terlihat hidup, tanpa pula tanda-tanda kehidupannya seperti menangis, bergerak, menjerit, menggigil, dan lain sebagainya, sesaat setelah ia dilahirkan, maka jenazahnya wajib dimandikan, wajib dikafankan, wajib disolatkan, dan wajib dikuburkan layaknya sebagaimana orang dewasa, meskipun janin tersebut belum berusia 4 bulan. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini, ada 4 cara mengurus fardu kifayah terhadap janin. Yang pertama,
Kalau janin masih berupa gumpalan darah atau gumpalan daging, kemudian dia keluar dari rahim ibunya, maka tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafankan, tidak wajib disolatkan, namun sunnah untuk dikuburkan. Kenapa sunnah untuk dikuburkan? Kadang-kadang kalau masih gumpalan darah, masih gumpalan daging, itu keluar tanpa disadari. Mohon maaf ketika misalnya buang air, itu keluar masuk ke dalam lubang saluran air. Maka tidak wajib untuk dikuburkan, tapi hukumnya sunnah. Yang pertama, kalau masih gumpalan darah. Yang kedua, kalau misalnya janin meninggal di dalam rahim ibunya, berarti sudah ada informasi bahwasanya janin sudah wafat dalam kandungan ibunya, namun dia sudah berbentuk, fisiknya sudah berbentuk, tapi tidak sempurna. Sudah ada bentuknya, tidak lagi berupa gumpalan darah, sudah berbentuk sebagaimana manusia, tapi kurang sempurna bentuknya, maka tidak wajib dimandikan. Namun sunnah untuk dikafankan, meskipun hanya ditutupi tubuhnya oleh kain. Tidak wajib disolatkan, namun wajib dikuburkan. Jadi kalau dia meninggal di dalam rahim ibunya, sudah berbentuk tapi tidak sempurna, maka yang wajib hanya satu, yaitu dikuburkan. Disunahkan untuk dikafankan. Namun untuk dimandikan dan disolatkan itu tidak wajib. Yang ketiga, apabila lagi-lagi janin meninggal di dalam rahim ibunya, namun sudah sempurna fisiknya, apalagi umurnya sudah 4 bulan ke atas, maka si janin wajib dimandikan, wajib dikafankan, tidak wajib disolatkan, namun boleh untuk disolatkan. Yang keempat, wajib dikuburkan. Yang wajib hanya 3, dimandikan, dikafankan, dikuburkan. Yang tidak wajib disolatkan. Tidak wajib berarti hukumnya boleh. Yang keempat, apabila janin ini setelah keluar dari rahim ibunya, hidup, ada tanpa tanda-tanda kehidupan, apakah menangis, menggigil, bergerak, dan lain sebagainya, maka 4 fardu kifayah wajib dilakukan kepada si janin tersebut. Wajib dimandikan, wajib dikafankan, wajib disolatkan, wajib dikuburkan meskipun umurnya belum 4 bulan. Tapi nanti ketika disolatkan biasanya doanya berbeda, bukan Allahumma gfir lahu, tapi Allahumma ja'alhu faratan di abawaihi, begitulah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.